في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وما يضلل فأولئك هم الخاسرون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Pertama-tama mari sama-sama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sehat kita dapat kita beraktivitas, beribadah dan bekerja. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalam kita kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat dan bersalam kepadanya mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. يقول سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. Dari ayat ini kita sedikit menyambung tentang pembahasan yang pernah kita bahas 2 pekan lalu berkaitan dengan harta. Karena manusia ini cenderung kepada harta itu besar, tinggi sekali, sehingga kadang-kadang dengan sibuk mencari harta lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita coba gabungkan berkaitan dengan warisan yang pernah sudah kita bahas. Terdahulu kita pernah sampaikan, kalau kita kasih contoh, karena memang berdasarkan Al-Quran di surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah mensyariatkan kepada kita selaku hambanya, harta warisan itu wajib dibagi dengan komposisinya 2:1. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Bagian laki itu 2 kali bagian perempuan. Nah, tentu kita juga harus bisa memahami atau bisa menjelaskan nanti kepada keluarga berkaitan dengan harta warisan. Dapatnya atau dari mana dasarnya dia menjadi harta warisan, atau harta mana saja yang menjadi harta warisan. Karena datangnya kita ini berbeda. Satu yang namanya kelompok laki-laki, satu lagi namanya kelompok perempuan. Nah, kita juga pernah sampaikan, kalau kelompok laki dan kelompok perempuan ini bersatu, maka nominalnya sama. Yang awalnya berbeda, maka dia menjadi sama. Kalau 2 laki, 2 untuk laki, 1 untuk perempuan, jumlahnya menjadi 3. Begitu juga dibalik. Kalau 1 untuk
perempuan 2 untuk laki, tetap nominalnya sama 3. Secara garis besar, dalam Islam kita tak jumpa secara nyata atau tidak ada penjelasan secara sharih, artinya secara jelas berkaitan dengan harta bersama dalam keluarga. Kita tak jumpa itu. Yang disebut harta bersama ni mana sebenarnya? Apakah harta gabungan antara yang laki punya dengan yang isteri punya, atau harta yang hanya didapat oleh suami saja sehingga itu menjadi harta bersama? Jadi mana pokok pangkalnya ni mana sebenarnya? Kalau kita berpijak kepada angka sama tadi itu, yang notabene 2 tambah 1 atau 1 tambah 2 tetap nominalnya 3, apakah itu menjadi dasar harta bersama atau bukan? Karena untuk menentukan pembagiannya nanti itu menjadi harta warisankah dia atau bukan. Nah, sejatinya memang ya, kalau bisa kita pahami secara menyeluruh, sejatinya harta bawaan itu yang dibawa oleh calon suami dan yang dibawa oleh calon istri, kemudian menyatu dia menjadi pasangan suami istri, sejatinya harta itu menjadi harta bersama. Kira-kira kalau harta itu tetap menjadi harta masing-masing, macam mana? Boleh juga tak? Yang laki bawa tadi itu punya dia, tetap punya dia. Yang isteri bawa sendiri tadi tetap punya dia. Hidup tetap bersama dalam rumah tangga, tapi masing-masing punya dia. Macam mana itu? Cocok apa tak cocok? Ya cocok-cocok aja. Oh, boleh tapi tak pantas Tapi ada yang seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa ulama itu tidak satu suara dia. Tidak satu suara menjelaskan tentang harta bersama itu seperti apa. Ada yang menyatakan itu bisa jadi harta bersama dan juga bisa itu tetap harta masing-masing. Sementara Allah sudah menetapkan bahwasanya harta itu nanti menjadi harta warisan. Artinya harta yang kita miliki entah itu diwariskan kepada anak atau bukan. Dan itu wajib dibagi. Nah, itulah hebatnya Indonesia. Kenapa hebatnya Indonesia? Karena dengan dasar Al-Quran dan hadis-hadis yang ada berkaitan dengan harta ini, maka dibuatlah aturan namanya KUHP. Apa itu KUHP? KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apa pernikahan? Jadi di undang-undang kita ini, ada pernah baca undang-undang? Di undang kita ini sudah ada sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Itu ada. Di dalamnya ada pasal 35 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya harta si pasangan, suami, istri, dan harta yang didapat ketika bersama sebagai suami istri disebut dengan harta bersama, dan dimasukkan dalam rumusan kompilasi hukum Islam di pasal 96. Nanti buka lah tu, tengok situ dalam. Jadi harta yang kita dapat itu ya harta bersama. Dia harta bersama. Tapi ada hak istri itu yang punya dia, tinggal dibutuhkan kebesaran jiwanya saja.
untuk menjadikan harta yang dia dapat itu menjadi harta bersama, bisa juga. Makanya kita dalam keluarga ada kewajiban suami yang mesti dia penuhi terhadap istrinya. Itu nanti bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 24. Di dalamnya itu ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariḍah. Jadi setelah pasangan ini menikmati kehidupan yang luar biasa, keduanya ini, fa'atuhunna ujurahunna, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujur di situ dia jamak. Kalau dia dimufradkan ajrun. Ajrun itu kalau dalam kamus itu artinya upah. Kira-kira pas enggak kata itu ketika kita berikan kepada istri bentuknya upah? Hah? Sepakat enggak dengan bahasa itu? Misalnya istri kerja di rumah, urus anak dan lain sebagainya. Nah, kita kasih istri dalam bentuk upah, cocok enggak? Hah? Tak cocok. Kenapa tak cocok? Itu hebatnya coba. Hebatnya ahli tafsir tu di situ je. Jadi peletakan bahasa itu dilihat dulu apakah dia cocok dengan tempat itu atau tidak. Maka kata itu meskipun terjemahannya secara baku itu adalah upah, tapi untuk konotasi pasangan bahasa upah adalah tidak benar. Jadi tidak bisa. Jadi bahasa yang benar itu adalah nafkah. Nah, nafkah itu ada dua. Nafkah zahir sama nafkah batin, lahir batin. Nafkah lahir itu ya 3. Sandang, pangan, papan. Rumah, pakaian, makan. Tu suami wajib tu sediakan itu tu. Jadi suami jangan jadi penganggur, mesti cari kerja. Kalau tak cari kerja macam mana ni? Ada suami, oh saya tak perlu kerja Ustaz. Bisa tak seperti itu? Bisa aja. Karena harta yang dia bawa tadi itu, yang dia dapat dari orang tua dia kan, warisan tadi itu, bisa aja, tak masalah. Cuman kalau tak ada yang tak ada yang dibawa, ya kerjalah. Kalau tak kerja macam mana mau memenuhi yang 3 ni? Itu pertama. Nafkah lahir itu ada 3 utama itu. Nah, kemudian ada nafkah batin. Nafkah batin itu pun ada juga. Salah satunya tadi itu, nafkah itu secara bahasanya itu. Kemudian mendapat perlindungan yang aman. Mendapat perlindungan yang aman untuk istri itu kewajiban suami itu. Aman dalam artian jiwanya tetap tenang. Makanya memang tidak pantas kalau suami itu marah-marah sama istri. Karena kalau dah marah sama istri berarti hilang perlindungan keamanannya kan. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang muncul akhirnya. Hadis riwayat Muslim kalau enggak salah. Riwayat Daud juga ada, riwayat Tirmizi juga ada. Seorang suami yang terbunuh karena membela istrinya, fahuwa syahid. Jadi suami meninggal terbunuh karena dia membela istrinya, itu syahid. Nah, cuma masalahnya sekarang banyak pula suami ini yang bunuh istri kan. Yang mana nak jadi syahid tu? Mestinya dia yang kasih perlindungan, malah dia pula yang. Ini kan banyak sekarang tu berita-berita kayak gitu tu kan. Informasi yang seperti itu. Jadi jangan lupa kewajiban kita sebagai suami kasih nafkah itu. Jadi harta yang kita dapat, yang kita gabungkan tadi atau yang kita pegang masing-masing, tetap
Ada hak punya orang situ. Itulah sebabnya kenapa harus dia dibagi. Nah, makanya harta pun dengan catatan dia tidak dalam bentuk barang saja. Harta itu masih umum, dia masih besar. Nah, kita tengoklah tadi ayat yang kita baca tadi. Itu kalau nggak salah surah Al-Kahfi. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Saya lupa ayatnya, ayat berapa itu. Surahnya surah Al-Kahfi itu insyaallah. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak. Al-banun, al-banun itu anak-anak. Disejajarkan oleh Allah dengan harta. Artinya dua ini tetap namanya harta. Ada harta sendiri dalam bentuk barang, misalnya rumah, mobil, usaha yang kita miliki. Tapi anak ini pun harta juga. Harta dalam bentuk amanah yang harus dikasih haknya. Dari mana? Dari yang pertama, dari al-mal. Jadi al-mal wal banuna zinatul hayat. Nah, kita pun mesti faham supaya tak kelahi berkaitan dengan harta ini, iaitu zinatul hayah itu harus diingat. Supaya kita tak kelahi berkaitan dengan harta, supaya kita tak nyolong punya orang menjadi harta kita, ya status itunya harus paham. Bahwasanya harta yang kita punya, anak yang kita punya itu perhiasan. Dalam arti perhiasan, kalau itu tidak baik, maka tak cantik dia kan. Perhiasan itu mempercantik atau memperburuk. Tentu orang berhias itu pingin cantik, pingin rapi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau itu tak bisa? Berarti jelek jadinya kan? Perhiasan. Yang terpentingnya di mana? Yang terpenting itu wal baqiyatus shalihat. Yang kita bagi-bagi, yang kita jadikan dia amal soleh, itu yang terbaik. Indallah wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika. Thawab menjadi kebaikan. Jadi kebaikan kita itu ya dari itu aja dapatnya. Kalau tidak dapat. Kenapa? Karena yang belum kita nafkahkan, yang belum kita sedekahkan, yang belum kita zakatkan dan lain sebagainya, ya bukan punya kita. Wal baqiyat itu penting tu. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Dan itu sebaik-baik perbuatan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih nafkah istri, kasih nafkah anak, bantu orang tua, bantu adik, bantu abang, bantu keluarga dan lain sebagainya, itu khairun amala ya. Sebaik-baik perbuatan dalam bentuk pemanfaatan harta yang dimiliki. Jadi dari situ, itulah yang kita sebut nanti hasilnya kalau salah satu meninggal, maka jadilah ia harta warisan. Harta bersama tadi itu, kalau dalam hukum KUHAF tadi itu, kompilasi hukum Islam, kalau nanti bercerai, harta bersama itu bagi dia jadinya, dibagi dua. Kalau cerai ya, artinya bukan meninggal salah satu, bercerai, maka bagi. Karena pisah hidupnya kan, bagilah, bagi dua. Maka biasanya orang bercerai itu ya kan ke pengadilan dia kan. Pengadilan itu diputuskan semua itu di situ nanti. Terutama berkaitan dengan yang dia bawa itu apa saja. Tapi kalau tidak, katakanlah perjalanan hidup keluarganya harmonis saja, sampailah salah satu meninggal dunia, apakah suami duluan atau istri duluan, nah, menjadilah harta bersama tadi itu namanya harta warisan. Kalau suami yang meninggal duluan, nah, dibagilah. Apakah dalam kehidupan mereka punya anak atau tidak? Kalau punya anak, apakah anak laki-laki atau perempuan? Atau dua-duanya ada? Karena untuk menentukan ibu itu dapat berapa? Istri. Kalau suami meninggal,
yang ditinggalkan hanya istri saja, tidak punya anak mereka, maka istri mendapat 1/4. Sisanya nanti ke kiri ke kanan dia tuh. Tapi kalau yang meninggal suami, kemudian yang ditinggalkan itu istri dan ada anak, nah, kalau anaknya perempuan tunggal, maka istri atau ibunya mendapat 1/8. Sementara anaknya yang perempuan sendiri tunggal mendapat setengah. Itu bagi-baginya kayak gitu. Jadi harta yang kita miliki itu bukan untuk kita, bukan punya kita semua. Harta yang dikasih oleh Allah itu untuk mempermudah ibadah aja sebenarnya. Yang kita nafkahkan tadi kepada istri, ya namanya ibadah. Yang kita nafkahkan kepada anak untuk biaya makan, untuk pendidikan dan lain sebagainya, namanya ibadah. Nah, itu yang perlu digaris bawahi kita keluarga ini. Ya, selama kita masih hidup, memang kita masih bisa klaim itu punya kita, kita masih hidup. Sudah meninggal, bisa lagi kita klaim itu dengan sendirinya dia menjadi harta warisan dan kita punya ahli waris. Nah, itu kembalinya di sana. Maka memang ya kalau kita kumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan harta itu sama semua ininya, bersama pasti macam mana berbagi, macam mana membantu, karena memang tujuan Allah memberi lebih itu sebenarnya. Jadi bukan untuk kita miliki sendiri, untuk dinikmati sendiri, nah, tapi macam mana membantu orang. Makanya dalam keluarga, ya kita sudah berkeluarga, keluarga kita masih ada, orang tua kita masih ada, kita masih ada kewajiban dalam hal membantu ketika mereka belum mapan dalam kehidupan. Nah itu. Jadi dia tak lepas dengan sendirinya, dia tak lepas dia masih tetap punya tanggung jawab. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, catatan-catatan seperti ini penting buat kita ini. Nah, supaya tidak bersengketa dalam. Kenapa? Karena gara-gara harta ini banyak orang putus persaudaraannya, putus silaturahimnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sibuk dengan harta. Nah, seperti yang kita ulas tadi di awal, ya gara-gara kita sibuk nyari harta ini pula, kadang-kadang lupa pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kita bayar zakat, tak mau pula kita bayar zakat. Kadang-kadang kita lalai pula lagi dengan kewajiban kita, tidak memberi nafkah kepada pasangan, pada anak dan lain sebagainya. Yang kayak gini ini melupakan kita. Padahal itu penting. Nah, makanya yang sudah punya bukunya kemarin tuh, baca-bacalah. Karena yang kita sampaikan ini tidak sedetil seperti yang ada dalam buku itu. Ini secara syumul aja dia, supaya garis besar. Rinciannya lihat di dalam itu, karena dia banyak dalam tuh. Macam itu. Jadi mana yang disebut ahli waris, mana yang disebut harta waris, mana yang disebut dengan ashabul furud, mana yang disebut dengan asabah, mana yang disebut dengan mahjub dan lain sebagainya. Itu ada dalam situ. Silakan dibaca. Nah, supaya lebih bisa menyerap lagi dia. Nah, kemudian nanti setelah itu baru diambil contoh, bikinlah simulasinya. Misalnya keluarga kita masing-masing. Kita punya istri, kita punya anak berapa? Orang tua kita masih hidup enggak? Paman kita ada enggak? Makcik kita ada enggak? Cucu kita ada enggak? Misalnya ponakan kita ada enggak? Ini kira-kira mana yang dapat, mana yang tak dapat. Dilihat dari situ. Terakhir nanti
Itu disampaikan kepada keluarga. Manalah tahu, mungkin tak sempat kita menuliskan di atas kertas dalam bentuk dokumen negara, tak sempat kita tulis, ternyata kita dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal dia sudah tahu. Sudah disampaikan sebelumnya, jatah saya sekian, jatah saya sekian, jatah adik saya sekian, jatah orang tua saya, sudah tahu. Dengan begitu tak kelahi lagi dia. Dan setelah meninggal salah satu keluarga, afdalnya itu ya memang dibagi. Kalau meninggal katakanlah bapak kita, mamak kita masih hidup, ya kita ngobrol sama mamak kita. Memang itu sebaiknya dibagi ya. Atau sebaliknya misalnya, ngobrol. Tapi kata orang tua kita, nantilah nak, kan mamak masih hidup. Ya udah, kita ikut, tak masalah. Orang tua masih hidup. Tapi kalau dua-duanya udah sama sekali tidak ada, ya udah, tak ada lagi kata menunda. Dah bagi langsung. Itu yang ada. Penjelasan dalam agama. Jadi memang dalam Islam itu lengkap semua si pembahasan. Tak ada masalah yang tak disebut oleh Allah. Itulah sebabnya Allah mengukuhkan kitab Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan diturunkannya ayat terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Catatan sampingnya, kita hidup ini tak ada mungkin kita yang tak berhutang. Harta itu pasti kaitannya ada hutang piutang. Hutang itu hukumnya itu ada 5: wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Tinggal dilihat aja kondisinya seperti apa. Makanya di dalam asnaf mustahik itu, asnaf zakat mustahik itu kan, ada namanya al-gharimun kan, orang yang berhutang. Orang yang berhutang memenuhi kebutuhan hidupnya, makanya wajib dia dikasih kan, wajib dia dikasih zakat. Gharimun. Tapi kalau dia berhutang untuk berjudi, itu tidak gharimun namanya, itu mujrimun namanya. Beda sikit aja dia. Harus tahu posisi-posisinya itu. Jadi kewajiban kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan harta itu, pertama, satu, kewajiban kita mengeluarkan zakatnya. Satu. Kemudian yang kedua, kewajiban kita mengeluarkan nafkah untuk orang yang menjadi tanggungan kita. Kemudian yang ketiga, baru yang bentuknya sunnah, menjadi motivasi untuk kita melakukannya. Salah satunya adalah berwakaf. Mana yang ingin kita wakafkan ini? Apakah bentuknya tanah, rumah, kendaraan, atau nominal uang misalnya kan? Kemudian motivasi yang lainnya bentuknya sedekah. Jadi banyak sebenarnya kombinasinya. Tinggal kita aja mau pilih yang mana nih. Boleh semuanya, bagus. Cuman memang ada catatan penting berkaitan dengan pembagian harta warisan ini. Contoh misalnya Rasulullah SAW. Kita tak jumpa, tak kita temukan Rasulullah membagikan harta warisan itu, tak jumpa kita. Kenapa? Karena tak ada harta yang ditinggalkan. Dalam sejarahnya Rasulullah meninggalkan baju besi saja, itu pun menjadi jaminan kepada
salah satu orang Yahudi karena Rasulullah pernah meminjam. Jadi itu juga menjadi catatan sebenarnya buat kita, jadi contoh. Kalau kita meminjam atau kita dipinjamkan, harus ada jaminannya. Harus ada jaminannya. Makanya kadang-kadang kalau kita ngajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah kan pasti diminta jaminan kan. Itu contohnya. Rasulullah minjam gandum untuk buat roti, baju besinya dijadikan jaminan. Itu salah satunya. Kemudian misalnya Abu Bakar. Ya Abu Bakar pun tak jumpa kita. Padahal Abu Bakar punya keluarga, punya anak. Tak jumpa kita. Berkaitan dengan mereka membagikan harta warisan itu tak jumpa juga. Kenapa? Karena harta Abu Bakar habis, diserahkan semua kepada Rasulullah SAW untuk dakwah kepada Allah SWT. Habis. Kita lihat lagi Umar. Umar itu ya hartanya menjadi sebab terjadinya wakaf. Karena pernah Umar itu terlambat tuh. Bukan macam kita ini. Kalau kita melambat-lambat kan. Umar itu terlambat solat berjamaah asar. Kenapa? Karena saat itu dia berada di kebunnya. Karena saking senangnya nengok kebunnya berbuah, kebun kurmanya berbuah, lupa dia solat asar berjamaah. Tersadar solat asar yang dipimpin Rasulullah sudah selesai. Datang Umar menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, celaka saya. Kira-kira ada enggak kita kayak gitu? Lupa solat berjamaah datang kepada Rasulullah mengatakan, saya celaka ya Rasulullah. Ya. Kata Rasulullah, kenapa pula celaka kamu tuh? Saya tak solat berjamaah bersama Rasulullah. Kalau kita ni terlalu gampang kita ni. Pak, kau tadi tak nampak Pak solat subuh? Oh, sakit perut saya. Bakapkan perutnya dulu. Gara-gara perut. Hebat kan Umar, hebat. Gara-gara terlambat, bukan meninggalkan solat. Dia solat asar, cuman solat berjamaahnya dia terlambat, ketinggalan. Dah selesai orang solat asar berjamaah, baru dia solat. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah, ni karena kebun ini membuat saya tak dapat solat berjamaah ni. Kebun ini diapain bagus ya Rasulullah? Ada enggak kayak kita macam itu? Itulah sejarah wakaf. Apa kata Rasulullah? Kamu wakafkan aja. Itu tetap seperti itu, tapi nanti hasilnya kamu kasih untuk umat. Itu wakaf tu. Nah, kemudian Utsman bin Affan juga tak jumpa juga kita. Apa ya? Karena umumnya mereka hartanya itu memang untuk Allah saja. Memang kayaknya bagusnya kita kayak gitu ya. Harta yang kita dapatnya udahlah. Apa kekurangan masjid? Ini masih kurang karpetnya kan? Sumbang buat masjid di karpet. Masih kurang dingin misalnya kan, beli AC dan sebagainya. Biar nyaman orang beribadah. Jadi catatan penting kalau menurut saya pribadi berkaitan dengan harta itu yang tadi itu, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang kita jadikan harta itu untuk amal soleh kita, itulah yang terbaik di sisi Allah dan akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang membuat kita nanti terhindar dari azab neraka jahanam. Dah selesai. Ada yang mau tanya? Lalu harta tak berani orang tanya. Takut. Karena takut ketahuan hartanya. Harta itu jangan disembunyikan. Banyak orang kita menyembunyikan harta. Kenapa? Satu, takut bayar zakat. Dua, takut ketahuan pasangan. Tiga,
Takut bayar pajak. 4, macam-macam. Padahal harta itu mesti jelas, supaya nanti jelas pembagiannya, siapa yang punya dan lain sebagainya. Jangan nanti dah meninggal kita baru muncul ya, ternyata banyak hartanya, Masya Allah. Bukan harta dia lagi, harta yang hidup. Yang meninggal itu dah selesai, Pak. Kalau bapak mau dapat klaim banyak, ya banyak-banyaklah berwakaf, berzakat, berinfak, bersedekah, untuk yang baik-baik. Kalau belum ada, mulailah dari sekarang. Itu aja caranya. Cukup? Tak ada bertanya kan? Alhamdulillah, berarti faham semua. Yang penting dalam hidup itu, apakah kita sendiri maupun bersama-sama, ada namanya hak dan kewajiban. Tunaikan kewajiban anda, maka hak anda akan datang. Demikian kita tutup dengan doa kepada Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها.